Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita meningkatkan keimanan ini dengan menuntut ilmu, karena ilmu itu hanya kita peroleh dengan belajar. Tanpa belajar kita menjadi orang jahil, orang bodoh, dan orang bodoh itu sesat, menyesatkan. Orang punya ilmu maka dia bisa memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki umat. Makanya Allah Ta'ala menjadikan para nabi, Allah Ta'ala membekali dengan wahyu. Dengan wahyu itu menjadi baiknya kita kaum muslimin, dan juga menjadi contoh yang baik para utusan Allah Ta'ala. Selanjutnya akan kita bahas di sini syarah usul sunnah, pokok-pokok penjelasan usul sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. At-taslimu lin-nusus, kita wajib menerima dalil apabila dalil itu dari Al-Quran dan apabila dalil itu dari hadis. Karena Al-Quran kalamullah, hadis itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis ini ada hadisnya palsu, kita tolak. Dan ada yang hadis sahih hasan kita terima, karena penyampaian hadis ini dari beberapa orang. Kalau Al-Quran mutawatir dari Allah, sehingga kita tidak menjumpai perselisihan bacaan Quran. Tetapi kita menjumpai hadis banyak palsu, dan juga ada yang hadis sahih. Makanya Imam Muslim mengatakan sahihul Muslim, sahihul Bukhari, sahih Ibnu Khuzaimah. Ada juga hadis dhaif, dan itu tidak boleh kita pakai. Wa illam na'lam tafsiruha, walaupun kita belum tahu maknanya. Sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah salat maghrib 3 rakaat. Kok kenapa 3 rakaat? Itu karena perintahnya Allah, perintah nabinya, selesai. Karena perkara masalah urusan din, jika dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus sami'na wa ata'na. Dijelaskan di sini wa qauluhu salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 3 perkara, barang siapa yang ada di dalam 3 perkara ini maka dia munafik. Jadi Allah menjadikan manusia dari 3 macam, orang kafir, dan juga orang mukmin, dan juga orang munafik. Orang kafir menampakkan kekufurannya, orang mukmin menampakkan lahir batin keimanannya, orang munafik menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislaman. Oleh karena Allah menjanjikan orang munafik, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di dalam paling bawahnya di neraka. Dan munafik itu ada munafik amal, ada munafik qaul. Munafik qaul itu orang itu, munafik qaul belum tentu semuanya munafik. Karena kita berhadapan dengan orang kafir, dan kita, yaitu fisik kita lemah, kita boleh bersiasat. Ya, saya kafir karena takut dengan mereka, tapi takut secara zahir, karena mau diancam, mau dibunuh. Ini boleh seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu.
mengatakan yaitu qaulul kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia mengucapkan kafir karena dihadang oleh orang kufar, tapi hatinya tetap iman. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Ya'lamu ma fi sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kita. Jadi manusia terbagi menjadi tiga: kafir tulen zahir batinnya, kemudian ada muslim zahir batinnya, yang nomor tiga ada munafik, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran karena takut kepada kaum muslimin. Oleh karena ayat ada surat Al-Mu'min, surat Ghafir, dan juga ada ayat Al-Kafir, Al-Kafirun, dan juga ada ayat munafik, idza ja'akal munafiquna. Ini dibagi manusia ini tiga. Semoga kita selalu menjadi orang yang Allah Ta'ala ridhai kita, yaitu menjadi orang muslim zahir dan batin. Nah, wa qauluhu, sabdanya beliau, salasun, ada tiga perkara. Man kunna fi, barang siapa yang mereka ada tiga perkara ini, fa huwa munafikun, maka itu menjadi munafik. Ini perlunya kita tahu siapa itu orang munafik. Dan dijelaskan di sini, hadis ini adalah diriwayatkan oleh yaitu Ashabus Sunan, termasuk Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan juga yang lainnya, dan juga banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Hadza 'ala taghlid, ini merupakan ancaman yang berat. Karena munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Karena takut kalau kaum muslimin. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak orang murtad, banyak orang munafik. Karena munafik itu takut kepada kaum muslimin walaupun jumlahnya banyak. Karena di hatinya mendapatkan subhat, kerancuan. Berjumpa dengan orang kafir mengatakan kafir, berjumpa dengan orang mukmin mengatakan iman dalam hatinya. Yaitu mereka mengingkari tapi takut karena berhadapan dengan kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala menjanjikan orang munafik i'tiqad ini, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di bawah, neraka yang paling bawah. Ini i'tiqad. Bertemu dengan orang muslim mengatakan Islam, bertemu dengan orang kafir mengatakan kufur. Dan ini munafik yang sangat bahaya. Narwiha kama ja'at, kita riwayatkan hadis ini sebagaimana perkataan beliau. Wala nufassiruha, dan kita tidak perlu menafsirkan berlebih-lebihan. Ya, apabila dia nampak zahirnya itu kufur atau menyembunyikan, kita tahu berhadapan orang kafir yang mengatakan kufur, berhadapan orang muslim mengatakan muslim, maka itu munafik. Kita menilai dari sisi zahirnya. Yang nomor dua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, masih bicara tentang munafik. La tarji'u ba'di kuffaran dhullalan. Beliau bersabda, jangan kamu setelah aku meninggal dunia ini menjadi orang kafir. Janganlah kembali kamu ini setelah aku meninggal dunia menjadi orang kufur. Dhullalan, penyesat. Nah, dan beliau menjelaskan demikian ini supaya kita tahu jangan sampai di hati kita ini ada sifat kemunafikan. Karena Allah Ta'ala Maha tahu isi hati kita. Dan orang munafik ini yadribu ba'dukum riqaba ba'din, akan berperang satu sama lain. Dan akan bermusuhan satu sama lain. Ini sifat orang munafik yang harus kita jauhi. Mereka takut kalau berjumpa orang mukmin. Tapi kalau berjumpa dengan temannya maka dia menghibah orang Islam. Ini munafik i'tiqad. Dan juga ada munafik qauli. Kalau munafik qauli tidak mengapa, umpamanya kita diancam oleh orang kafir, kita mengatakan ya saya kafir, tapi hati kita iman. Seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika dihadang mau pergi ke Madinah maka diancam. Kalau kamu tidak mengatakan kufur, aku akan bunuh. Dia mengatakan ya saya munafik.
yasa kufur. Jadi kufurnya dalam ucapannya tapi tidak dimasukkan dalam hati. Ini perlunya boleh kita apabila ada musuh yang kuat sekali, sedangkan kita mengkhawatirkan diri kita boleh bohong. Karena beliau mengatakan al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Yang nomor 2, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kamu kembali setelah Islam itu menjadi kufur, dhullalan, penyesat, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga salah satu di antara kamu itu memukul atau memusi pundak yang lain. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari. Contoh yang lain yang kita tidak boleh murtad, tidak boleh munafik. Idzal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, bisayfiha, dengan mengacungkan pedangnya. Orang muslim tengkar orang muslim. Fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnar, di neraka. Ini merupakan ancaman wa'id. Maknanya orang muslim jangan sampai bermusuhan dengan orang muslim. Orang mukmin tidak boleh bermusuhan orang mukmin walaupun orang mukmin salah. Maka orang salah hendaknya minta maaf kepada orang yang benar dan tidak mengulangi lagi. Jadi apabila ada dua orang muslim bertengkar, bunuh membunuh, maka beliau mengatakan al-qatilu, yang membunuh, wal maktulu finnar, dan juga yang dibunuh juga masuk neraka. Ini ancaman, tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka itu adalah kufur. Karena suatu saat orang itu bertengkar karena berselisih pendapat. Contoh yang nomor 2, wa mislu sibabul muslim, orang muslim mencaci fusukun, tu fasik. Jadi kita tidak boleh mencaci orang muslim. Wa qitaluhu, dan memerangi orang muslim, kufrun, kufur, tapi kufrun lisan. Ada suatu saat orang muslim tengkar orang muslim dengan tetangga. Maka orang punya berilmu, maka hendaknya kalau dia merasa dirinya salah, meminta maaf. Karena itu hak adami, hak anak Adam. Dan kalau kita minta maaf, selesai urusannya. Tapi orang itu apabila mempertahankan kebohongannya, maka tetap dikatakan bohong. Iyyakum wal kadhib, jauhkan dirimu dari perbuatan bohong. Iyyakum wadzanna, jauhkan dirimu dari berburuk sangka. Ini dalil-dalil yang kita sampaikan dari hadis beliau, dan hadisnya ini diakui oleh para ulama hadis yang sahih. Yang nomor 3, man qala li akhihi, barang siapa berkata kepada saudara mana orang muslim, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ila akhatihima atau akhatuhuma, maka kembali ucapan itu kepada salah satunya. Ini menunjukkan kita tidak boleh kita berselisih, tidak boleh kita perang kaum muslimin dengan orang muslim. Ya, ini orang muslim karena saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik kalau kita tahu tetangga kita orang awam, kita memaklumi keawaman mereka. Karena kita tidak menjumpai orang yang beriman, kuat imannya, bertengkar dengan orang kuat imannya. Maka yang terjadi persaudaraan bagus adalah persaudaraan muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini apabila kita sering mengaji, maka kita akan tahu kesalahan diri kita. Dibandingkan pada zaman dulu dengan sekarang, karena sekarang banyak ilmu yang kita dapati, maka kita menjadi orang yang belas kasihan terhadap saudara kita. Wa mislu, dan contoh yang lainnya, kufrun billah, orang yang kufur kepada Allah, tabarra'un minan nasabi, berlepas diri dari nasab, wa intaqa, walaupun lembut. Maknanya kita tidak boleh kufur kepada Allah, tapi jadilah orang yang beriman hakiki, beriman dalam hati kita dan juga beriman dalam zahir kita. Wa nahwi hadzal hadits, dan juga contoh-contoh dari hadis ini banyak sekali, tapi kita harus memahami
Hadis ini kita ditanya pada orang punya ilmu. Seperti man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya, mungkin yang berkata ini kafir atau yang dikatakan itu kufur. Ini harus menjaga lisan. Karena lisan bahaya lebih besar daripada pukulan, daripada yang lainnya. Dan banyak terjadi bertengkar satu sama lain, baik tetangga dengan tetangga, wanita dengan wanita, karena sebab bicara. Makanya beliau mengatakan kuffa lisanaka, tahan lisanmu. Dan kalau kita tahu orang mencaci kita itu orang yang awam, kita harus memaklumi. Itulah bedanya orang punya ilmu dan orang jahil. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah aku ini akan menjadikan orang muslim seperti orang berdosa? Maknanya Allah Ta'ala membedakan orang muslim, orang mukmin dan orang berdosa. Wa nakhwi hadhil hadis, dan masih banyak contoh-contoh hadis ini. Ini perlunya kita jangan sampai memudahkan kamu kafir. Karena urusan kafir ini haknya Allah. Wa nakhwi hadhil hadis, dan seperti hadis ini mimma qad sahha, bahwa hadis yang kita sampaikan kepada antum semuanya adalah hadis yang sahih. Wa khufidha, dan juga termasuk dijaga, dihafalkan oleh para ulama sunnah. Fa inna nusallimu lahu, kita menyerah diri kepada Allah. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak tahu tafsirnya. Karena orang itu ada yang punya ilmu dan ada orang yang awam. Orang awam lebih banyak, dan orang awam kalau tidak tahu harus tanya pada orang punya ilmu. Orang punya ilmu kalau ditanya tidak boleh bohong, harus menyampaikan apa adanya supaya tidak menyesatkan orang. Wala natakallamu fiha, dan kita tidak perlu bicara terhadap orang-orang yang sifatnya awam, yang sifatnya ngeyel. Karena ada orang itu pandai bicara tapi dia tidak menerima kebenaran. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak perlu berjidal membantah orang-orang yang awam. Kita nasihati, menerima alhamdulillah, kalau tidak cukup. Wala nufassiru hadhil ahadits, dan kita tidak boleh menafsirkan hadis ini illa misla ma ja'at, kecuali seperti zahirnya hadis tadi. Wala narudduha, dan kita tidak boleh menolaknya illa bi akhaqqa minha, kecuali kita menolak dengan kebenaran. Ini kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam ahli hadis, ya, yang mempunyai kitab Musnad. Nah, penjelasan sekarang. Salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 3 perkara, siapa yang ada 3 perkara ini berarti dia itu munafik. Nah, munafik itu ada 2. Munafik yang sebenarnya menyembunyikan, yaitu kebenaran, menyembunyikan kebatilan, menampakkan kebenaran karena takut manusia. Dan ini munafik i'tiqadi. Ada munafik amal. Munafik amal seperti orang bohong, seperti orang menyelisih janji. Ya. Ayatul munafiki salah satu, idza khattasa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik itu munafik i'tiqad, tetapi munafik amal. Ketika dia bicara dusta, karena yang dihadapi ini khawatir kalau kita bicara benar maka kita akan dihukum. Dan juga ada wa idza tumina khana, kalau diamanati maka dia khianat. Wa idza wa'ata akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi. Kecuali menyelisih ini bukan kesengajaan kita, tapi karena tidak kemampuan kita boleh. Maka kita kalau janji besok Selasa saya bayar, ternyata Selasa belum bisa bayar, maka kita harus menyampaikan udzur. Dan jangan bohong, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Lamma dzukiran nifaqu, tatkala disebut kemunafikan ini, annahu idharul Islam wa ibtanil kufri, itu maknanya munafik yang sebenarnya menampakkan keislaman karena takut orang kafir, menyembunyikan kekufuran karena juga takut kepada orang muslim. Jadi ini munafik yang sebenarnya menampakkan keislaman karena dia takut
dihukum oleh orang Islam, menyembunyikan kekufuran karena takut dia dihukum oleh orang kafir. Dan ini munafik yang sebenarnya. Aurata hadis fi alamatin munafikin, banyak hadis yang beliau menjelaskan tanda-tanda orang munafik. Fa khayyara al-imam, maka merupalah Imam Ahmad ini bainan nau'ain, maka beliau Imam Ahmad membagi orang munafik dua macam. Baina qawlihi salasun man kunna fihi fa wa munafikun. Ada tiga perkara, siapa saja yang memiliki tiga perkara ini maka termasuk munafik. Tiga perkara ini apabila dia sering dusta, idza haddasa kadzaba. Makanya kita kalau penjual jangan sampai berdusta. Nah, tapi kalau dengan musuh boleh kita berdusta. Al-harbu khida'ah. Perang itu tipu daya. Kalau kita ditangkap orang-orang kafir kemudian kita mengaku muslim, mungkin kita dibunuh. Tapi tidak, saya kafir ikut kamu, itu lisan kita, tapi hati kita tetap iman, maka Allah Ta'ala Maha tahu kita. Ini bolehnya bersiasat terhadap orang kufur. Tetapi kalau kepada orang muslim maka hendaknya kita bicara apa adanya sebenarnya. Naam. Hadza huwa taghlid, ini merupakan ancaman yang berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kunna fihi fa huwa munafik, dan ini termasuk bicara. Ketika idza haddasa kadzaba, bicara dia dusta, ini peringatan untuk para penjual dan juga untuk yang lainnya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji menyelisih, ini dosanya lisan. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka dia khianat. Yang banyak, tetapi suatu saat orang itu boleh dusta kepada orang-orang tertentu untuk maslahah, menghadapi orang kafir, menghadapi orang-orang curang. Kita boleh berdosa, tapi setelah itu kita istighfar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, dan juga Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad pula, bahkan juga dijelaskan pula oleh yaitu Al-Firyabi fi sifatil munafik. Nah, kita lanjutkan. Yakni la yaksitur rasul, la yaksitur rasul, dia bukanlah bermaksud untuk kepada nabinya, kepada utusan Allah, tapi annahum munafikuna aqaidiyan. Jadi munafik itu ada munafik qaul, ada munafik i'tiqad, yang paling besar munafik i'tiqad karena dia bohong pada orang. Tapi qaul boleh, memangnya ada musuh kita bohong boleh untuk masalah diri kita. Karena al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Tapi i'tiqad tidak boleh, karena tidak ada satupun orang yang tahu i'tiqad kita. Karena i'tiqad itu amalan hati. Kalau lisan, amalan lisan kita yang bisa didengar. Dan itu bisa orang itu berbicara kufur, tapi hatinya bukan kufur ketika menjumpai orang kafir. Tapi i'tiqad Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya perlunya kita memahami, meyakinkan masalah i'tiqad ini supaya kita tidak menipu orang. Dan i'tiqad yubtinunal kufra billahi, mereka menyembunyikan kufur dia kepada Allah. Di munafik i'tiqad. Wa malaikatihi, dan tidak beriman kepada malaikat. Tapi kalau ditanya kamu iman malaikat? Ya. Wa kutubihi, dan dia mengingkari kitab Allah. Wa rusulihi, dan mengingkari utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Ini termasuk munafik i'tiqad. Dan biasanya hal ini bisa kita ketahui kalau kita sering berteman dengan mereka. Tapi upayakan kita menjaga lisan kita. Naam, la hadzal nifaq akhar ala taghlid. Bukan ini munafik yang lain berarti ancaman, tidak, tapi munafik sebenarnya. Yakni fihi khisalun min khisal munafik, maknanya orang itu memiliki perangai orang munafik.
Ketika dia sering bohong berarti dia idza ya kadzaba idza tumina khana. Ya. Wa idza qala kadzaba. Ada 3 sifat dari orang munafik, idza tumina khana wa idza wa'ata akhlafa. Kalau dia janji menyelisihi. Tapi menyelisihnya ada 2 macam. Kalau menyelisih ini karena dia memang tidak mampu, tidak dinamakan orang munafik. Tapi dia mampu membayar, tidak membayar, maka dia munafik, bohong dia. Makanya di antara tanda munafik idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara bohong, ini bohong untuk orang-orang yang kafir boleh. Kan itu musuh kita, tapi bohong pada orang muslim tidak boleh. Salasan man kunna fihi fa munafik man idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara sering dusta. Tapi satu-satu orang dusta kalau itu musuh boleh. Kalau dimaksudkan di sini idza khattas apabila bicaranya sering diketahui dia dusta. Ini orang munafik. Makanya kita harus menjaga lisan kita. Wa idza wa'ata akhlafa apabila dia janji maka menyelisih, maknanya sering janji menyelisih. Dan ini sifat munafik. Wa idza tumina khana apabila dipercaya dia khianat. Tapi satu-satu orang itu bohong karena khawatir dia mendapatkan hukuman boleh. Tetapi kalau dia sering berdusta, munafik dia. Karena itu tandanya mereka. Apabila sering menyelisih janji, maka munafik pula. Apabila dipercaya, maka dia khianat. Sering dipercaya, maka khianat, maka munafik pula. Ini munafik amal. Selanjutnya. Wa fi riwayat idza khasama fajara. Orang munafik itu kalau bantah-bantahan dia curang. Tidak mau kalah. Walaupun dia harus bohong. Karena tanda munafik adalah kebohongan. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia itu dipercaya maka khianat. Apabila dia berjanji maka khianat. Ini perlunya kita menjaga lisan kita. Kecuali kepada musuh-musuh yang mengkhawatirkan diri kita akan dirusak oleh mereka, boleh bohong. Karena bohong dibolehkan untuk musuh. Wa hadhihi alamatun tusamma alamatul munafiqina nifaqan amaliyan. Inilah tanda-tanda orang munafik, merupakan munafik amal. Ya kalau bicara itu kan amal. Kalau berbuat menyelisih, kalau berjanji menyelisih itu yaitu bicaranya lisan kita. Dan munafik amal ini banyak sekali dilakukan oleh orang. Makanya kita harus menjaga lisan kita. Dan karena berlaku kita itu punya syaitan yang selalu mengajak kita kepada bohong. Mau jualan maunya bohong. Mau bicara jujur tidak mau. Yakni laisa indam kufrun batin, maknanya bukanlah menurut mereka itu kufur yang batin, dari kufur amal. Kufur amal ini, kufur batin lebih berat karena munafik zahir batin. Tapi kalau kufur amal masih mendingan, nifak amal masih mendingan. Walihada qala man kunna fi kana munafiqan khalison. Barang siapa 3 perkara ini ada pada orang munafik berarti dia munafik murni, yaitu kalau dia bicara dusta, berjanji menyelisihi, apabila dipercaya dia khianat. Ini 3 perkara. Wa idza khasama fajara, ketika bantah-bantah dia curang. Ini di antara 4 sifat munafik yang harus kita jauhi. Kalau ada salah satu sifat yang menimpa pada kita berarti kita ada kena percikan sifat munafik. Perlunya kita istighfar. Faqad yakunu munafiqan mi'atan fil mi'ah. Bahkan orang itu bisa juga menjadi munafik 100%. Karena selalu bohong, menipu, menyelisih janjinya. Tapi kalau orang suatu saat dia bohong karena ada suatu masalah, kita boleh bohong kepada orang kafir. Kita boleh bohong pula kepada orang yang mau marah membunuh kita. Itu ada masalah. Wa qad yakunu inda nifaqun amali. Ada juga orang itu munafik amal. Munafik i'tiqad yang paling bahaya karena manusia jarang tahu.
isi hati orang munafik. Tapi munafik amal itu yaitu dia kadang-kala salat, kadang-kala tidak. Walakin yajibu an nukhadzira min hadzal ladzi idza wa'ata khlafa. Tapi kita kaum muslimin wajib memberi peringatan kepada mereka kalau mereka menyelisih janji. Kemarin janji bayar sekarang, ternyata diselisih tidak boleh. Nanti kita menjadi orang bukan orang mukmin sempurna. Nah, tidak boleh kita mengatakan anta munafik, tidak boleh. Kalau orang itu selagi muslim, karena suatu saat orang itu menyelisih janji karena sebab. Karena suatu saat sakit maunya datang, ternyata sakit yang menimpa pada dirinya, menyelisihinya. Tapi tidak boleh kita katakan dia orang munafik. Wa qad yakunu 'inda nifaqun amali. Munafik ada tiga, ada munafik bicara, ada juga munafik i'tiqad keyakinan dirinya, ada juga munafik amal. Nah, idza khalafa kadzaba. Apabila dia berjanji, ya apabila dia bersumpah dusta. Ini munafik lisan. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia khianat. Banyak dia ada pedagang mengambil yaitu pegawai satu atau dua. Ketika ditanya oleh yaitu bosnya atau orang memiliki, maka dia berdusta. Namanya khianat. Wa idza khasama fajar. Apabila bantah-bantah dia curang. Ini penyakitnya munafik lisan. Wallahi yajibu an nusi'a bihi. Demi Allah kita wajib berbuat jelek kepada mereka. Kalau orang-orang menyelisihikan orang munafik itu fit tarkil asfali minan nar. Di neraka yang paling banyak. Dan di dunia ini yang paling banyak orang munafik. Orang yang muslim yang mukhlis sedikit. Orang kafir juga banyak pula. Kalau kafir itu dohir, batinnya mengatakan kufur. Tapi orang munafik ini menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya supaya tidak dihukum oleh orang Islam. Dan ini musuh yang paling bahaya. Dan banyak, bahkan juga ada ayat surat Al-Munafikun. Banyak ayatnya. Tapi surat Al-Kafirun hanya 4 ayat. Surat Al-Mu'min banyak. Nah, li'anna fihi alamatun qawiyah. Karena orang munafik itu punya tanda-tanda yang sangat kuat. Min alamatil munafiqin al-haqiqiyyin. Dari tanda-tanda orang munafik yang sejati, munafik yang sebenarnya. Itu kalau bicara dusta, kalau berjanji menyelisihi, ya, kalau dipercaya dia khianat. Ini upayakan 4. Dan juga apabila dia berbantah-bantah curang. Ini ada 5 sifat yang harus kita jauhi, termasuk amalan lisan kita dan pekerjaan kita. Wala nujzimu, tapi kita tidak boleh memastikan fulan itu munafik, tapi hati kita tidak perlu memastikannya karena itu sifat orang, sifat hati orang, dan kita tidak bisa membongkar sifat orang itu kecuali kalau kita nampak bicaranya menyelisih, pekerjaannya menyelisih, baru itu munafik. Walakin nakunu ala hadar, tapi kita harus hati-hati, ya. Kamu itu munafik harus hati-hati, karena munafik itu bisa juga kembali pada dirinya. Man qala li sahibi ya kafir faqad ba'a ila akhatihima. Siapa orang mengatakan fulan temannya kafir, berarti kembali kepada dirinya. Mungkin kembali kepada dia mengatakan kufur, atau kembali kepada orang yang dikatakan kufur. Ini perlunya kita menjaga lisan kaum muslimin. Nah, selanjutnya nasukul ahaditsah, kita perlu menggiring hadis ini, yaitu tadi yang 3 perkara. Allati ma najzimu, tapi kita tidak menjazmkan bi anna ahla kufar, bahwa dirinya itu adalah kufar, orang kafir. Tapi kita mungkin orang itu munafik, atau mungkin marah kita karena marahnya yaitu terpengaruh oleh waswas syaitan, kamu kafir, jangan. Karena dia muslim, kecuali orang itu kufur, betul kita tahu zahir batinnya boleh. Tetapi kita memanggil orang muslim ya kafir tidak boleh. Wa inna ma natawaqqafu fiha, tapi kita diam dulu. Jangan segera menghukumi orang. Makanya menjaga lisan ini kuffa, maka beliau memegang lidahnya, diangkatnya ke atas.
Karena banyak terjadi fitnah di dunia internet yang lainnya, yaitu tuduh menuduh. Wa hadza uhiba lil akhat, dan ini dikhawatirkan oleh beliau. Karena ba'du salaf yaqulu, sebagian ulama salaf berkata, ma nufassiru hadhil hadis, saya tidak perlu menafsirkan hadis ini. Wa ba'du salaf, sebagian ulama salaf fassaruha, menafsirkannya. Kenapa? Liyaruddu alal khawarij, untuk membantah kelompok khawarij. Karena kelompok khawarij orang kufur, menampakkan yaitu mencaci para sahabat. Sahabat dikafirkan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Li'annal khawarij, karena kelompok khawarij ini qalu man dhahara fihi alamatun min hadhil alamat kafirun mi'atun fil mi'ah. Ini kelompok khawarij segera gampang mengkafirkan orang. Mereka orang kelompok khawarij mengatakan, barang siapa menampakkan tanda-tanda di antara tanda kemunafikan ini, berarti dia kufur 100%. Makanya kelompok khawarij itu radikal dia. Kalau tidak cocok dengan kawannya dibunuh sendiri. Jadi kalau orang munafik, kalau menurut kelompok khawarij, orang menyelisih sunnah, maka dibunuh. Tapi kita kaum muslimin tidak. Ahli sunnah wal jamaah menanya dulu. Karena orang mengatakan kufur mungkin bisa terpaksa. Allah berfirman, faman yadturra ghairu baghin wala 'atin fala isma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, tidak melampaui batas, maka tidak berdosa. Makanya kita kaum muslimin kalau melihat saudara kita ada kelainan, jangan segera kita menghukumi, tapi menanya dulu, kenapa kamu tadi berbuat gini? Ini pemimpin saya, karena saya khawatir mendapatkan ini, maka saya bohong boleh. Karena satu orang dengan yang lain berbeda prinsipnya. Ada orang kuat imannya, menampakkan keimanannya, ada orang tidak kuat imannya, maka bohong. Tapi hatinya tidak bohong. Nah, li'annal khawarij, karena kelompok khawarij yang selalu dibantai oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, qalu man dhahara fihi alamatun min hadhil alamat, barang siapa yang nampak tanda-tanda kekufuran ini, maka dikatakan kafir. Suatu saat orang itu dia berjalan dengan orang-orang kufur. Nah, maka seperti Ammar bin Yasir, menampakkan kekufuran tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya yakin dengan iman, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Karena Allah Ta'ala maha tahu hati mereka. Jadi suatu saat kita takut dengan musuh, kalau terang-terang kita dibunuh, mungkin akan hilang pula orang para ulama sunnah, maka kita bisa bohong. Tetapi niat kita tidak bohong, untuk menghindari yaitu bencana yang cukup besar. Tapi berikutnya, wa kaffarun nasa bihadil asya, banyak kelompok khawarij mengkafirkan manusia. Orang tidak salat dikatakan kafir, mungkin tidak salat dia lupa, atau mungkin dia tidak siap, mungkin lupa ya, karena manusia banyak lupanya. Wa nahnu la, adapun kita ahli sunnah tidaklah seperti kelompok khawarij. Kelompok khawarij kalau tahu dirinya sendiri, kalau tahu kelompok saudaranya sendiri kufur, enggak cocok, dibunuh. Itu radikal mereka. Imma nasukuha litakhwif, bisa jadi kita menakut-nakuti mereka, jangan kamu menjadi orang seperti mereka, boleh. Wat tarhib, dan kita anjurkan untuk berbuat baik. Fa idza masalan nukisna, apabila kita debat dengan mereka, dialog dengan mereka, fiha nubayyinu linnas, perlu kita jelaskan kepada manusia, anna hadza nifaq amali, bahwa dia itu munafik amal. Munafik amal itu maknanya tidak mengerjakan amalan karena takut orang kafir. Karena orang mukmin itu tingkatan keimanannya beda. Ada yang kuat imannya, berani bicara yang hak, qulil haqqa walau kana murran, bicara yang benar walaupun dirasakan pahit.
dan ada juga orang yang kadar imannya kurang. Makanya jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan orang lain, karena suatu saat orang lain lebih kuat imannya, lebih tegas daripada diri kita. Dan bagus kita bisa menjaga lisan kita, menasihati lebih baik. Ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Wa an hadza kufrun duna kufrin, mana dia itu mengajarkan kufur tapi hatinya tidak kufur, itu namanya kufrun duna kufrin. Ada kufur hakiki, kufur lahir batinnya, ada kufur lisan saja. Ketika tahu orang kafir mau membunuh mereka, kamu harus kafir, iya saya kafir, tapi hatinya tidak, itu namanya kufrun duna kufrin. Atau dia bicara kufur karena takut pada orang, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, yakin dengan iman, maka Allah Ta'ala Maha tahu isi hati kita. Karena itu kaum muslimin, kalau ada orang bicara demikian, kita perlu berlaku lembut. Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya ingin tahu. Orang itu mau membunuh saya, orang itu mau meracun saya, kalau tidak aku akan dibunuh. Karena kondisi orang satu sama lain beda. Li'annal kufra yang qasimu ila kufrin akbar wa asghar. Karena kufur itu dibagi menjadi dua, ada kufur besar, maknanya kufur besar itu melanggar hukum Allah, dan kufur kecil. Kufur kecil maknanya dilakukan dengan yaitu meyakini bahwa saya ini tidak melakukan kekufuran dengan lisan, tidak melakukan kekufuran dengan amal, tapi takut dihukum oleh mereka. Itu namanya kufur kecil. Dan kufur kecil seperti kita orang bohong. Wan nifaku, dan munafik yang qasimu ila nifakin akbar wa nifakin asghar. Munafik ini juga dibagi menjadi dua, munafik yang besar, munafik yang sebenarnya. Kalau dia bertemu dengan orang kafir mengatakan kufur, bertemu dengan orang mukmin mengatakan iman, itu namanya munafik hakiki. Ini yang paling banyak. Dan juga nifak asghar, itu nifak dia bohong, tetapi bohong pada orang-orang untuk maslahah. Ini tidak mengapa. Ada munafik kecil dan juga ada munafik besar. Yang paling bahaya itu munafik i'tiqad. Dia dalam hatinya meyakini kekufuran, tidak beriman kepada Allah, tapi lisannya takut kepada orang muslim, sehingga ditanya kamu muslim atau kafir, muslim, padahal dia takut kepada orang muslim. Wasyirku dimandikan syirik. Syirik ada dua, ada syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar seperti orang minta kepada ahli kubur, ya, meminta kepada makhluk-makhluk, padahal makhluk tidak punya kemampuan apa-apa. Itu namanya syirik besar, dan ini yang paling banyak ditakuti oleh manusia. Wasyirkun asghar seperti orang itu bersumpah, ya, bersumpah demi Allah, tetapi mereka untuk bersiasat menjauhi kemaksiatan, kezaliman seorang, itu syirik kecil, namanya riya. Karena siapa yang salah mereka ingin dipuji oleh orang, riya, menampakkan dirinya kebaikan tapi ingin dipuji oleh orang. Makanya kita harus istiqomah dalam hal ini. Ketika ada orang yang punya ilmu atau tidak punya ilmu, kita salat, kita harus istiqomah, karena kita salat ini karena Allah, bukan karena manusia. Wa idza wajahnal hulatu minal khawarij qulna, apabila kita menasihati kelompok khawarij yang selalu mengkafirkan orang, inna hadza kufrun tuna kufrin, kita perlu beritahu itu adalah kufur tapi bukan kufur sebenarnya. Karena kufur besar, kufur i'tiqad, ada juga kufur ya asghar. Idza ra'ainal awam, apabila kita tahu orang awam. Orang awam itu orang yang Islam tapi keilmuannya sedikit. Yankhati'una, mereka tertipu. Wa yantafi'una fi hadhil ma'asi, dan mereka menjauhi kemaksiatan ini. Nukhawwifuhum, perlu kita menakut-nakuti mereka. Dzakkiru lahum al-khatis, kita sebut khatis ini takhwifan lahum, untuk agar mereka takut kepada Allah. Wala nufassilu lahum, tapi tidak perlu kita rinci. Jadi kalau kita menghadapi orang awam tertipu oleh orang munafik yang lainnya, kita nasihat yang baik. Karena orang awam tidak tahu, taunya dengan yaitu dengan ilmu. Hadza zahiru madhhabi Ahmad rahimahullah taala, inilah prinsipnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu orang ahli hadis.
Dan disekali bahkan Imam Syafi'i kalau tidak tahu tanya Imam Ahmad. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Karena Imam 4 ini hampir setara umurnya. Ya, hampir sebanding yaitu pada zamannya. Wa dalilu ala hadza, adapun dalil ini ma warata, apa yang telah dijelaskan tadi, li'annahu yukhaliful khawarij fi ahkamihim. Karena Imam Ahmad menilai orang kelompok Khawarij ini adalah menyelisih hukum-hukum mereka, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran seperti orang munafik. Itu huwa min asyaddin nas harban alaihim. Kelompok Khawarij ini orang yang paling ganas memerangi orang Islam. Tidaklah terjadi permusuhan pada zaman beliau melainkan kelompok Khawarij. Pada zaman sahabat banyak membunuh karena tipu daya kelompok Khawarij. Makanya banyak orang mengkafirkan kelompok Khawarij ini. Li'annahum yata'allaquna bi misli hadhil asa, karena mereka bergantung dengan urusan ini. Fayukaffiruna bil usad, orang-orang maksiat, orang zina dikafirkan, orang mencuri dikafirkan, orang makan riba dikafirkan. Betul itu haram, tapi haram itu ada jenjangnya. Ada haram, puncaknya haram adalah syirik. Satu saat mungkin orang itu pinjam orang karena tidak punya duit, sehingga orang yang dipinjami ini harus yaitu mengembalikan lebih besar, umpamanya tidak mengapa karena dalam keadaan terpaksa. Tapi upayakan kita kaum muslimin dalam urusan dunia kita hemat mungkin. Jangan sampai kita membeli sesuatu yang sifatnya murah tapi kita hutang. Karena yang dikhawatiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hutang. Karena hutang ini apabila tidak dibayar maka akan ditagih oleh orang yang menghutang besok akhirat. Dan orang yang dikatakan al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita ini, orang yang sifatnya dia banyak hutang. Dan dia sampai habis ketika diadili oleh Allah Ta'ala. Hutang itu amal baiknya dibuat untuk membayar hutangnya. Ya perlunya kita hendaknya hidup hemat. Karena kita selalu kalau melihat keanehan, melihat barang murah kadang-kala kita beli, ternyata setelah kita beli kita biarkan. Maka kita harus membeli perkara yang pokok, yang manfaat untuk diri kita, yang manfaat untuk keluarga, yang manfaat untuk tetangga. Itu yang baik. Kemudian juga yang terakhir, wa madhabu ahli sunnah. Sekarang prinsipnya ahli sunnah, la yukaffiruna ahlal kabair, tidak mengkafirkan orang melakukan dosa besar. Ya seperti zina umpamanya. Mungkin satu-satu orang berbuat zina karena ada keterpaksaan. Faman yadturra ghairu bahin wala atin fala isma alaihi. Makanya orang berbuat zina pada zaman beliau maka dicambuk 100. Tetapi setelah itu maka bebas hukumannya. Kecuali kalau zina muhsan, yang untuk orang sudah menikah berbuat zina maka hukumannya dibunuh. Tapi setelah dibunuh disolati. Ini menunjukkan kelompok ahli sunnah tidak mengkafirkan orang melakukan dosa besar kecuali dosa besar yang perbuatan syirik. Karena inna syirka la dzulmun adzim, syirik besar itu adalah syirik itu paling besar adalah syirik yang besar, sangat besar dosanya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah Ta'ala menghendakinya. Begitulah kaum muslimin hal yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, hal yang bersangkutan dengan pembahasan tadi atau yang lainnya silakan. Baik, ada satu ayat lagi yang perlu saya tambahkan di sini supaya kita tidak bingung menghadapi pertengkaran orang muslim dengan orang muslim. Ada ayat dari surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari orang mukmin, dua-duanya orang mukmin, iqtatalu, saling bunuh membunuh, saling perang memerangi, maka kita wajib fa aslihu bainahuma, damaikan. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, damai itu baik. Mungkin kita yaitu bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan tetangga, maka yang paling bagus kita mencari kesalahan kita.
salahnya ini siapa. Kalau kita tahu kita benar, tetangga kita ini salah karena keawamannya, maka hendaknya orang punya ilmu memaklumi orang salah. Kalau perlu dinasihati yang baik. Inilah keutamaan ilmu. Bagaimana kita dengan tetangga baik. Karena tetangga orang yang paling dekat dengan kita. Dan orang paling banyak jasanya dengan kita. Bayangkan kalau kita pergi, kita pamit sama tetangga. Ini saya pergi, ya. Ini rumah bagus. Karena malaikat mendoakan yaitu tetangga yang baik. Fa aslihu bainahuma, kalau ada orang mukmin bertengkar orang mukmin harus didamaikan. Fa in baghat ikhdahuma, apabila salah satu didamaikan tidak mau, faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang tidak mau didamaikan. Jadi orang bertengkar harus diislah. Yang tidak mau diislah maka kita perang sampai dia berhenti. Karena orang mukmin jika tengkar terus maka akan terjadi penyakit dalam jiwanya. Paling bagus kita memaafkan. Karena Allah Ta'ala memaafkan yang wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan hambanya banyak sekali. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga orang bertengkar itu mau kembali pada hukum Allah. Jangan hukum kita, tetapi hukum Allah. Fa in fa'at, kalau mau damai, fa aslihu bainahuma bil adli, maka damaikan dengan adil. Waqsitu, dan berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah mencintai orang berbuat adil. Adil maknanya yaitu seimbang. Ya. Jadi adil banyak, adilnya kita memberi anak beda, adilnya kita kepada yaitu orang lain juga beda. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Maka Allah mengakhiri ayat dalam Hujurat ini, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, dan mengalahkan saudara senasab. Oleh karena kaum muslim yang paling banyak di dunia orang Islam. Dan orang Islam yang tahu dirinya salah minta maaf kepada saudaranya yang benar. Kalau saudara yang salah memaafkan kepada saudaranya yang salah. Ini prinsip orang mukmin. Makanya kita jumpa tidaklah orang itu banyak di dunia ini yang masuk Islam yang masuk ke agama kecuali agama Islam. Karena agama Islam itu panduan kita Al-Quran dan panduan kita hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita tidak menjumpai para ulama sunnah bertengkar satu sama lain. Baik, itulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan. Semoga dengan keterangan yang kita fahami ini menambah keimanan kita. Dan juga kita bisa toleran kepada saudara kita yang awam, yang keliru. Bagaimana kita bisa memaafkan, sebagaimana kita kalau salah dimaafkan senang sekali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.